cepat, mau coba untuk maksimalin movement speed dari Molten Side, dan mungkin akan join the team fight ketika Pakitonya akan melakukan cut wave minion, atau jangan-jangan ketika melakukan recall di timing yang tepat. Turtle setup kah mungkin salah satunya, atau team fight di mid lane juga bisa menjadi salah satu trigger bagi si Yusun melakukan rotasi. Pastinya gitu sih. Dan si Yusun tuh ada keunggulan di mana mereka bisa main split push, tapi Aldous itu juga bisa pakai ulti buat ya jalan-jalan ya dari satu ujung map tuh ke ujung map satu lagi. Jadi kayak kalau mereka mau menggunakan split push dan nge-pressure banyak wave bersamaan, itu bagus banget. Tapi kita lihat dari match sebelumnya, Na'Vi tuh pintar juga ngendalin wave sama kayak manfaatin wave-nya loh. Jadi kita harus lihat sih apakah strategi seperti itu bisa berjalan. Tapi Clint dan Grok sekarang udah di lock in oleh Na'Vi. Entah kenapa ya, gue tadi sempat mau bilang clean, tapi gue sempat mikir kayak agak sedikit nantang maut juga sih ketika kalau misalkan di late game langsung diincar sama Aldous-nya nanti. WON? Yes, mungkin bertahannya dari Wind of Nature atau ya ditempel nanti sama entah dari Pakitonya atau Grok untuk di era late game ya. Tapi oke, sudah langsung di pick untuk last picknya dari tim Na'Vi, dan sisa terakhir untuk anak-anak si Yusun. Harusnya jungler kan Aldous sih. Berarti ya? satu magical damage lagi kah? Aku suka banget untuk hero yang punya efek stun atau immobilize atau apapun itu, kayak Parsia oke. Atau bahkan kalau mau YOLO, bawa Luoi sekalian. Wow. Oke, emang yang bakal jadi magical damage, iya, sebagai jungler. Tapi benar, kali ini dengan 2 roamer kah dari si Yusun? Atau jangan-jangan ya ini Angelanya bakal dijadiin level 4 duluan, baru dia akan menuju ke arah Conceal Favor. 2 roamer nggak sayang apa untuk pembagian nanti goldnya ke ini nggak sih? Paling main Rusu doang sih biar Hayabusanya bener-bener ke-trigger dari Retribution yang pertama, yang kedua dari segi timing untuk farmingnya. Tapi Grok sih, Grok tuh bisa kayak apa ya, kayak hadir gitu loh, dan bahkan ngasih nuke damage di awal karena letupan dari Power of Nature itu kan bener-bener gede banget kan. Kalau dia ditekan semakin lama semakin scaling gitu loh damage. Apa Angelanya yang bakal mid laner? Iya. Romernya tetap ke Natalia karena menurut gua kalau misalkan mid laner Natalia susah nggak sih untuk bersihin minions wave-nya? Susah banget, lama sih. Iya lama, itu dia. Tapi ya sudah, ini dia strategi yang sudah dilakukan dan sudah di pick juga. Ini dia match yang keempat. Kita akan langsung melihat antara tim dari Na'Vi bersama dengan si Yusun, dan bahkan langsung saja dihajar tanpa menggunakan satu execute. Boxy mau balik ke rumput tapi dijagain sama Grok. Balik lagi dia ke atas. Dan ini baru awal-awal aja udah mulai greget ya gara-gara ada Natalia. Waduh, ini dia. Ketika tuh, dua tim agresif langsung bergerak, dan bahkan Lilnya ini dia yang sempat kita mention bahwa Lil harus lebih berhati-hati di mana caranya, biar dia benar-benar masih harus aman farming dengan optimal, dan Retribution dari Hove-nya masih menyelamatkan hari. Felix kali ini coba untuk meng-engage ke depan dengan satu pergerakan dari Vengeance, tapi ternyata terkena immobilize dari satu puppet on the string. First blood diamankan oleh Hove. Yes, dan ternyata kita lihat juga dari Aemon-nya yang tidak menjadi gold laner, malah justru dari Aldous-nya ini semakin ngeselin lagi justru menurut gua. Kalau misalkan Aldous-nya punya spell yang namanya Flicker, ditambah lagi sama Angela, karena di jungler aja udah ngeselin banget kalau udah ada Angela movement speed. Tapi ini dia untuk fun fact by Snack Video di MPL KH atau Kamboja season yang pertama, si Yusun memiliki meta unik dengan 5 fighter, Kaja, Poveus, Pakito, Jawhead, dan Aldous. Mungkin Kajanya mungkin lebih ke arah magic ya. Iya, mid laner. Dan untuk Poveusnya di bagian side. And then sekarang kali ini Boxy, lihat bagaimana dia benar-benar di-engage banget, dan bahkan ada Sawo. Bye-bye banget, dan kayaknya nggak bakal ada satu pergerakan untuk defensif sama sekali. Lilnya juga bakal dikejar, tapi kali ini Hove-nya datang dan bahkan mendapatkan satu point kill dengan satu endless shot. Looking for more. Ternyata mendapatkan lasit untuk kill kali ini di arah top lane. 1 tukar 2. Wow, ini benar-benar cuan banget sih ketika adanya pergerakan dari Aemon. Santuy aja, masih ada pasif, tapi hati-hati. Sudah di Retribution, Sunset Lover. Mau di ulti kah? Oke. Nggak jadi. Halo? Yang menarik ya. Itu maksudnya gimana itu? Halo? Maksudnya ngebuka map. Ngebuka map, tapi kan kalau misalkan dia nggak pakai ultinya, chestplate-nya bisa langsung digunain balik lagi ke lane. Iya, nggak apa-apa itu. Oke, halo, kita langsung telepon saja Aldous. Enggak gitu. Itu ngebuka map kali aja, ada satu yang terpick off kayak misalkan defender kayak gini. Udah bener lagi keadaan yang diving banget.
langsung diamankan dengan tanpa adanya trade kill. Tapi kali ini Sawo juga dalam ancaman. Dia bakal di-engage dan bahkan endless shot-nya connect. Killing spree dari Hove. 3 poin kill di awal, bahkan kali ini dengan 1 assist bener-bener leading banyak banget. Shadow kill juga sudah digunakan. Hardguard udah level 4 dari Angelanya. Ini dia sang penyelamat Ember. Ini yang dibutuhkan dan momennya pas banget. Walaupun dia ada top lane, hati-hati Lil, nggak berhasil. Masih bisa untuk selamat dan bahkan boxinya yang terculik. Dan bahkan kita lihat ini perang tiada henti ini. Match yang ditunggu-tunggu oleh Corner dan bahkan Chase Fate-nya digunakan hanya untuk terbang ke arah top lane ya, untuk langsung membersihkan minions wave dari atas. Dan bahkan kita lihat juga dari ala Lord Pit-nya atau Turtle Pit-nya sudah diamankan 1 poin kill tambahan. Dan lagi-lagi ini justru malah Na'Vi yang mengerikan. Walaupun poin killnya tadi di awal-awal Siusun yang lebih unggul, tapi sekarang dibalikan jadi 4 sama. Ya, penting pressure dari Lilianya ya, dari sisi Na'Vi itu emang berat banget buat diurus sama Siusun. Dan itu yang jadi masalah di sini, hampir aja di pick off dan langsung ada pulih besar dari Sunset Lover menggunakan tuh Hayabusa outplay potensialnya ya. Yes, Ember juga masih dikejar-kejar kali ini. Lihat bagaimana dia mendapatkan movement speed yang sangat amat tinggi sekali dari love wave-nya. Ember masih dikejar-kejar dan bahkan kali ini connect dari 1 quad shadow yang gak ada shadow kill bakal dipilih mundur terlebih dahulu karena Sunset Lover kalau misalkan masih mau ngejar dia bakal rugi banget. Purple buff juga masih sesaat lagi akan muncul di bagian jungle-nya. Yes. Sambil menunggu untuk timing selanjutnya dari Purple. Ini juga sembari kita mengingatkan juga, jangan lupa untuk teman-teman yang pengguna baru untuk Grab, pakai promonya di M3X Grab untuk dapetin diskon sampai 70% dari tanggal 1 Desember sampai 2 Januari 2022. Gila, udah tahun baru ya. 1 tahun. Gokil. 1 tahun. Nyaris gue bilang 2021. Mundur dong ke belakang. Oke. Back to the game. Dari Sunset Lover tidak terkena shadow-nya karena Natalia yang masih level 5. Sawo hanya menutup saja pergerakan dari Ember yang bukan Ember semangat. Waduh, semangat banget untuk sekarang. Langsung Chase Fate-nya dibuka begitu saja, mengincar ke arah Sunset Lovers. Mungkin akan ada pergerakan, ternyata Chase Fate-nya dan bahkan langsung ada pergerakan Endless Shard. Shadow Kill juga sudah digunakan. Run mencoba untuk bertahan, tapi ternyata masih ada 1 quad shadow yang tersisa. Malah ditemukan oleh Sunset Lover dan ternyata ditukarkan juga dengan Sawo. Tapi kali ini Hove-nya, dia masih punya Invisible Armor dan mundur dengan pasifnya. Felix loncat begitu saja dengan Molten Side. Masih lebih, Lil ternyata masih punya flick out ke arah belakang. Dan Defender juga lebih memilih untuk mundur. Dan tidak akan ada kontes lagi karena Sunset Lover akan memilih objektif turret di menit yang kelima kali ini, Arashi. Nah, itu tadi play yang nekat banget dari Sunset Lover. Dia udah sekarat banget tapi dia masih maju untuk secure kill. Dan karena play tersebut mereka bisa mengamankan tower di bawah. Dan ini pasti berguna banget karena Turtle udah mau spawn di sisi atas map. Ya, sudah mulai muncul dan bahkan Defender tidak ada flicker, hati-hati. Masih bertemu dengan Felix dan memanfaatkan dari damage tambahan dan juga untuk menambahkan spell fam-nya, tapi tidak dapat meleni. Black Shoes dan bahkan Boxy. Masih ada Chase Fate yang mungkin ke arah atas dan tampaknya masih digocek-gocek juga, dikasih smoke bomb dan lebih memilih untuk cabut hanya untuk membuka map lagi dan lagi Chase Fate-nya. Ya, hanya untuk mendapatkan informasi aja karena untuk sekarang Siusun lebih membutuhkan informasi di mana Sunset Lover berada dari tadi ya. Karena Sunset Lover tahu shadow killnya ini 50 detik, jadi dia hanya bisa mendapatkan 1 kill per menit. Dan untuk sekarang udah mendapatkan 3 poin kill plus 1 assist yang benar-benar mahal banget. Apalagi dia bawa killing spree, jadi teamfight jangka panjang mungkin akan menjadi salah satu cara agar Hayabusanya bisa mendapatkan itemization yang dia butuhkan. Yes, masih menunggu dan bahkan mencoba untuk nge-flank dari seorang Natalia-nya, mencari posisi siapa yang bakal di silence dan diincar. Apakah mungkin ke arah seorang lagi diincar 1 orang, tapi lebih memilih untuk ngedash lagi ke belakang dan Turtle-nya justru malah ditinggal. Dikasih dengan sangat amat gratis ke arah Hayabusa. Belum ada trade kill-nya. Masih ada Black Shoes balik lagi ke arah belakang. Agak sedikit salah untuk dash-nya dari seorang lagi. Plus ada Chase Fate bersama dengan Angelanya dipukul 1 pukulan menuju 2 second eye. Mana flicker yang belum digunakan dan Nagib 1 hit lagi dan diamankan begitu saja di secure sama seorang Natalia, tapi Hayabusa saja baik banget. Shadow kill 240 gold didapatkan begitu saja oleh Hayabusa saja. Sunset Lover belum adanya 1 death pun dan bahkan dia benar-benar cuan banget di menit awal. Oke, Hove-nya juga coba untuk meng-engage di bagian mid lane. Kali ini sudah ada perbedaan level dan bahkan Endless Shard-nya tidak cukup untuk memberikan tinggi. Tapi ternyata Hove-nya yang malah dipukul-pukul di sana dengan 1 no strike hilang. Defender kali ini masih mau 1v1 situation melawan Felix dan bahkan Ember-nya diusir oleh Lil. Awas,
kena quick draw dan bahkan pasifnya ini yang benar-benar sangat tinggi sekali dari intensitas dealing damage-nya. Dan kali ini lihat bagaimana Lil benar-benar memaksimalkan dari farmingan yang ia dapatkan walaupun dia sempat ter-engage di awal game Arashi. Ya ini situasi yang berat banget buat si Yusun karena mereka tuh nggak balik lagi ya, mereka tuh nggak ada hero agresif buat di play. Ada Angela kan di tim mereka, ada Natalia juga, tapi nggak ada yang bisa menangkap hero-hero yang sangat mobile kayak Najib, kayak Sawo dan Lil dan Defender. Jadi sekarang mereka tuh bisa ter-outplay, apalagi Sunset Lover di Hayabusanya. Tapi lihat, sudah mulai dihajar dan bahkan harganya masuk ke arah satu pukulan menuju 2 dan bahkan lagi sekarang tidak bisa melakukan ultimate karena masih cooldown dari Black Shoes-nya. Mengincar ke arah Sawo, tiba-tiba ada seorang Amon dan bahkan mencoba untuk langsung dikejar kembali. Hati-hati, pukulan semakin sakit. Masih ada pasifnya. Satu hit lagi, masih bisa bertahan. Sawo dapat satu pasif dan bahkan Shadow Kiru dilakukan oleh seorang Sunset Lover. Tidak lagi dan bahkan Iman dia dapetin 1 poin kill tambahan. Double kill, looking for triple kill, tapi lihat defendernya bersama dengan satu lagi Akatia dan bahkan di-secure, diratakan dengan satu team fight. Si Yusun masih benar-benar kuat. Oh my god, kiting yang manis dan cantik banget. Lihat bagaimana stun dari Aldos menghentikan pergerakan dari defender karena dia tahu bahwa satu stun impact akan benar-benar menghentikan pergerakan daripada seorang Magito nyerelan ini. Nagit kejar endless shard-nya ternyata tidak orang dia, tapi ternyata Lilian memang outplay dengan Blackshiz dan bahkan 5 stack yang masih ready dari Angry Gloom yang ia miliki. Ya ini emang game yang sangat bolak-balik ya. Ini instant replay langsung dari Samsung Galaxy A52s 5G dan kita lihat emang awalnya Navi juga udah datangnya agak terlambat ya. Dan sini biarpun Sunset Lover tuh mencoba sebisa mungkin untuk membuat play, sayang sekali masih nggak bisa dan defender 1 lawan 3 dan ujung 1 lawan 4 tapi nggak berhasil mengamankan skill di run. Dan ini menunjukkan bahwa Yusun emang mainnya rapi banget. Dia cancel recall-nya, dia manfaatin stun-nya dan Angelanya nggak masuk ke arah Aldo Senta. Mungkin ada sedikit miskom dan emang kayaknya itu decision making dari Aldo sih cukup berani sih. Yang mungkin dipikir sama Angelanya udah lu balik, gue masuk ke Eamon, tapi dia cancel recall-nya. Microplay untuk menghentikan pergerakan Pakito yang bener-bener ini kan geradak geruduk kan dia. Jeduk segala macamnya, tapi kalau sekarang lihat bagaimana Shadow Kill langsung ada Hardguard juga terbagi bahkan ke Rogusa dan dari Run mendapatkan Sunset Lover. Langsung endless shot juga digunakan, masih ada Black Shoes bahkan Run dia bakal tumbang di arah depan. Lihat sendirian Embernya bakal dikejar-kejar, ditinju-tinju tapi masih punya flick out ke arah belakang. Satu dikekarkan satu. Kayaknya gak bakal mau lebih dari teman-teman si Yusun karena sudah mendapatkan junglernya kali ini. Lil bakal dikejar, ternyata tertangkap dengan satu pergerakan dari Hope yang langsung melakukan eksekusi. Dan defender kali ini apakah dia mampu untuk mundur, langsung flick out, double jab ke arah belakang dan back for safety. Yes, masih mencoba untuk kembali lagi ke arah tengahnya dan bahkan cukup berani juga dari anak-anak si Yusun untuk membuka Lord yang masih di bawah menit 12 dan langsung di zoning oleh seorang Ember yang menggunakan Angelanya. Sawo sudah mulai memantau pergerakannya, tapi kita di sini masih ada Retribution. Hati-hati, ada Hayabusa, ada Sunset Lover juga sudah mulai mau dikontes dan bahkan Lilian yang mendapatkan 1 poin kill. Ditabrak begitu saja dan bahkan kita siapa yang mendapatkan Lord, ada Imannya yang dapetin Lord dan bahkan Sawo yang diincar mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi kita lihat sini 3 melawan 1. Groknya tidak bisa bertahan. Double kill diamankan oleh seorang Hope dan bahkan harusnya di sini di arah tengah turret pertama bisa diamankan oleh anak-anak si Yusun. Ini Hope impactnya gede banget ya, apalagi karena dia emang nggak bisa target dengan gampang oleh member-member dari Navi. Jadi di sini kalau kita lihat Sunset Lover tuh biarpun udah kuat banget masih bisa tanda kutip counter ya sama Aldusnya Run. Tapi kalau Hope ini nggak ada solusi. Jadi setiap kali dia tuh bisa nunggu kesempatan paling bagus buat masuk belakangan. Dia selalu dapat target yang prioritasnya tinggi banget loh. Kayak Najib, kayak Lil di clean-nya. Jadi kayak setiap kali ada fight, si Yusun selalu dapat keunggulan duluan loh sebelum fighter bahkan udah mulai. Yes, Najib juga benar-benar nggak bisa menghentikan pergerakan dengan teritorial dari Angry Gloom-nya. Untuk sekarang bahkan Hope-nya yang benar-benar dengan Genius One dan Holy Crystal, dia benar-benar manfaatin banget magical damage yang nge-burst banget dari satu Endless Shard. Apakah akan ada Endless Shard lagi instan ke arah Sunset Lover? Karena tadi belum sempat kayaknya Shadow Kill digunakan oleh seorang Sunset Lover. Yes, belum ada flicker pastinya dari seorang Lin, harus menjaga jaraknya dengan cukup baik karena Chase Fate belum dibuka dan bahkan Lordnya sudah dibersihkan. Tapi kita di sini Hardguard-nya mana belum dimasukin. Chase Fate sudah dibuka dan bahkan langsung dilontarkan begitu saja. Lihat mengincar ke arah Lilia tapi ditahan begitu saja dan tidak mau memaksa untuk masuk ke arah inhibitor turret dan masih mencoba untuk mereset kembali. Sabar adalah kuncinya dan si Yusun tidak mau terlalu dive dan tidak mau melakukan blunder karena ini match yang cukup penting untuk mereka juga. Aku penasaran kenapa tadi Ran tidak langsung nabrak aja dan menukarkan dirinya dengan turret bagian objektif di arah bottom. Karena masih ada Black Shoes gak sih? Enggak, tadi udah gak ada. Tadi hitam.
Ijo tuh baru pas beberapa detik ketika mereka decide untuk mundur. Jadi ketika tadinya sebenarnya 1 hit aja itu udah bisa menumbangkan ke arah Nagib. Mungkin karena tidak ada informasi kali ya, ketika Lilianya tidak memiliki lagi Black Shoes. Dan emang dari tadi Nagib tuh nggak kelihatan ketika dia menggunakan Black Shoes, kecuali dianya sendiri yang emang benar-benar ketangkap sama kamera untuk menggunakan Black Shoes. Oke, itu dia yang terjadi, bahkan Sunset Lover chase fade-nya ke arah Hayabusa, tapi langsung ada shadow kill dan bahkan langsung tidak begitu saja. Tapi sini Hayabusanya ditumbangkan oleh seorang Natalia dan bahkan defender masih bisa cabut ke arah belakang, double jab yang menyelamatkan dirinya. Dan sekarang lagi-lagi walaupun dapetin Hayabusanya tapi tidak bisa untuk melakukan trade ke arah Lord atau mungkin ke arah inhibitor turret. Walaupun ini mungkin mereka memaksain. Ada satu flicker sebenarnya dari seorang clean-nya, tapi dan bahkan oh my god, ini aku bilang walaupun ada flicker tapi tampaknya tadi semua pisau-pisau dari abangnya Gashen masuk semua. Itu dia yang tadi sempat aku notice di mana loh, kok ini nggak dihancurin gitu loh dari fin buff-nya atau orange buff-nya, tapi ternyata itu buat endless shard, di mana kita tahu sendiri setiap skill dari Eamon itu akan melontarkan 8 sampai dengan 25 dari endless shard-nya, dan ternyata shard-nya itu langsung dimaksimalkan ketika ada Lil dan langsung ditargeting dengan endless shard. Tadi sempet aku bahas di awal ketika Arashi mention bahwa kedua tim ini akan sangat agresif, saling jual beli serangan, tapi siapa yang targetingnya lebih mantap? Mungkin dia yang nantinya akan bisa memaksimalkan potensi dari hero-hero fight-nya ini. Dan repotnya ini buat Navi ya, mereka kan ada keunggulan dalam arti mereka punya jarak loh, DPS dari Lilia dan juga dari Clint, tapi di sini yang lagi kuat banget dari sisi Yusun itu tuh assassin juga loh. Jadi mereka tuh ujung tombak untuk tim mereka tuh gampang banget buat di counter sama tim si Yusun. Jadi ini agak repot. Dan juga stun yang ada dari Aldous sebenarnya sangat ganggu banget buat tim mereka sih. Gila ditantang balik, ditabrak balik lagi sama Natalianya, tapi dia chase speed-nya di cancel karena terlalu jauh. Dan bahkan Felix masih mencoba untuk bertahan, tapi wall charge-nya hanya nge-stun ke arah seorang Eamonnya. Eamonnya diincar, Eamonnya tumbang. Tersisa 4 orang shadow kill, masih ke arah yang salah, masih terbagi damage-nya dengan buff berwarna purple atau ungu. Dan bahkan di sini Lord sudah mulai muncul, tidak adanya retribution dari si Yusun. Dan mungkin ini anak-anak Navi waktunya mereka untuk mengembalikan keadaan. Walaupun masih ada hard guard, masih diincar juga Aldous-nya, masih ada flicker, masih mencoba untuk mencari pasif, masih mencoba untuk saling memukul. Tapi kita lihat Ember dari tengah, sekarat dia, dan masih bisa untuk membersihkan minion, dan masih bisa untuk cabut lagi. Flicker nabrak tembok. Halo Nagib, what the heck are you doing? Dan Bang Chesfit mau dibuka kah KB? Mau dipaksa kah? Langsung ke silent karena depan, tapi ternyata masih mencoba untuk shadow kill terlebih dahulu. Sunset Lover dalam ancaman, bakal mencoba untuk watch shadow and still survive. Dia masih mundur dengan Hayabusa, tapi Sawo mungkin bakal ditumbangkan di depan karena kali ini Felix dengan DPS yang cukup tinggi di depan sana, bahkan terkena immobilize dan satu heal rope dan hilang dari Lilnya. Terkena execute dari Boxy, dan kali ini masih bertarung dengan boxingnya defender, mencoba untuk meninju teman-teman dari tim Yusun, dipaksa untuk mundur. Satu tinju dari Ran, masih ingin lebih, tapi Ran terjebak dengan slow effect teritorial dan meledak dengan Eligum. Nagib masih mampu untuk mempertahankan high ground dari Navi. Yes, terkena damage dari turret tengah. Ya itu damage itu fight yang bagus banget ya dari Yusun. Yang mereka lihat ada kesempatan langsung engage pakai Aldous-nya, nggak pakai lama. Langsung. Iya, terus abis itu langsung ngambil Lord-nya lagi. Dan sekarang dengan Lord yang udah empower ya di menit ke-16 ini, mereka bisa mencari kesempatan buat nembusin base-nya Navi. Karena dari tadi tuh mereka tuh nggak bisa karena ada wave clear dari Lilianya kan. Yes, benar banget. Udah mah cepet untuk ke-clear-nya, ada slow effect, tapi kita lihat ini diambil purple buff-nya sama seorang Natalia. Boxy. Wah, dia sih benar-benar menjanjikan banget dengan Natalianya, apalagi dengan singkatan masa muda kita ya. Boxy. Ini itemnya Arashi. Defender sekarang tuh udah tebel banget, udah ada 2 item defensif ya, dari physical dan magical. Tapi masalahnya tuh dia nggak bisa mengeluarkan damage dan ngedive ke target-target tuh yang penting di sisi si Yusun, karena Hove pasti di Amon itu nggak mau maju duluan, pasti dia nunggu semua sisinya tuh udah down dulu baru dia bakal masuk. Chase Fit langsung digunakan dan bahkan tertarik sangat amat baik
clean nih, dapat point kill dan bahkan immortality pecah. Tapi kita lihat di sini masih coba untuk dipaksakan di jab again and again. Tapi double kill nih diamankan oleh serang clean dan memukul mundur si Yusun. Nggak bisa langsung nge-push satu turret pun masih bisa ditahan oleh anak-anak Navi. Dan aku penasaran kenapa mereka fokus banget ke arah bottom lane dari tadi loh, dari Lord yang pertama. Padahal mereka bisa aja memaksimalkan dari bagian top lane split atau bahkan dari bagian mid. Jadi mereka nge-push 3 lane yang berbeda untuk sekarang. Bahkan Navi akan nge-push dengan 5 man alive. Apakah mereka akan langsung ngelurusin begitu aja layaknya penggaris, dan kali ini langsung berdiri dengan kokohnya di depan sana. 5 pemain dari Navi nembakin dari Lilnya dan bahkan menghilangkan satu inhibitor turret. Padahal 2 Lordnya diamankan oleh si Yusun. Bakal dikejar juga sama Felix. Apakah bakal langsung mendapatkan 1 poin kill untuk sebagai kompensasinya? Tapi kali ini Natalia dari Boxy nggak cukup kali ini. Bahkan masih ada smoke bomb juga dari depan. Stunnya akan menuju ke arah mana? Langsung dia execute Immortal, dia bakal pecah. Saja Sunset Lover harus hilang. Oh my god. Bahkan kali ini Defender hampir dihilangkan dengan satu retribution yang tersisa. Clean sakit banget. Tidak hilang sama sekali dan Lil mendapatkan double kill dengan tembak-tembakan mautnya. Ini yang gue bilang tadi, bahkan immortality pecah di saat yang tepat banget dan Chase Fate-nya masih dalam perjalanan, masih OTW. Sekalinya ya busa hidup dan langsung dipukul begitu aja. Wow. Mungkin tadi itu agak maksa ya, karena baik lagi nih, kalau si Yusun mau menang tuh mereka harus mastiin kalau Lil tuh nggak bisa free hit, karena Marksman tuh emang keunggulannya kalau nggak difokus. Mereka punya 2 assassin, mereka bisa pastiin dia nggak bisa main. Mati sudah pasti nih. See you, bye bye. Langsung diamankan begitu saja dan bahkan Natalianya ini melakukan cut minion di arah tengah, membuat anak-anak dari Navi tidak bisa langsung straight push ke mid. Ketahuan sama Sawo. Hello Boxy, dipaksakan untuk mengeluarkan ultimate. Ini dia sudah mulai menghilang, mau mencari di mana. Rumputnya wajar. Oh my god, Sawo dan juga serang Boxy, dan ini udah gak bisa lagi bertahan. Lilianya yang mendapatkan poin kill tambahan terhadap seorang Boxy yang sudah memotong minion di arah tengah. Tapi buying time-nya berhasil sih, sehingga dari Hof dan Felix-nya kali ini udah balik lagi ke Land of Dawn, resurrected lagi dan bahkan menunggu mungkin untuk momentum Lord. Jadi mereka menunggu juga untuk Ember dan Boxy-nya akan back to the Land of Dawn. Tapi dengan play tersebut Boxy sekarang nggak bakal up pas Lordnya tuh pas Lordnya mau up ya, Boxy tuh bakal harus buru-buru lari dari base, dan di situ mungkin Navi bisa mencari kesempatan buat bikin play karena mereka bisa membaca gerakan dari si Yusun. Konsil sudah digunakan. WhatsApp masih ada harga juga, langsung dimasukin ke arah rune-nya. Tapi lihat timnya terlalu nge-burst dan bakal langsung diamankan begitu saja. Lily dapat point kill dan bahkan Embernya langsung ke arah belakang, tapi masih mencoba untuk bertahan. Dipaksain begitu saja, Eamon sudah hilang. 3 orang hilang menuju 4. Immortal dipecah dari serang Boxy. 4 orang hilang dan tersisa 1 lagi dari serang Boxy dan juga Ember. 2 melawan 5. Apakah mereka bisa untuk bertahan? Dan tampaknya langsung dipush begitu saja. Navi one shot Boxy gak bisa bertahan, dan Navi mungkin akan mengamankan game ini. KB dan juga Arasi. Wow.